Nyata di sini YP yang terbuka untuk mengamankan pergerakan. Chance untuk mendapatkan Farsa untuk mereka sendiri karena kebetulan belum di-ban juga nih. Apakah mereka akan menuju ke arah situ atau mereka mau secure ke Pakitonya? Mungkin bisa dua-duanya, mungkin Farsa dan juga Pakito itu juga bisa menjadi combo yang bukan apa ya, terus juga dan bahkan mungkin aja RSG bisa mengamankan Esmeralda. Tidak, Selena. Selena Romer harusnya dan LY4 junglernya kali ini dengan Pakito SMG tapi berbeda. Kali ini SMG menggunakan YP, mereka bisa untuk mengamankan pergerakan dari seorang Pakito. Berbeda dengan sebelumnya. Pakito di tangan musuh, SMG nggak punya apa-apa untuk memberhentikan pergerakannya. Ini beda sekali, Goni tentunya. Bener-bener ini kalau misalkan Pakito jungler ini harus berhati-hati banget. Dalam arti apa? Kalau misalkan melakukan engage, ada Yif, harus berhati-hati. Sementara kalau sebagai XP laner, Pakitonya tuh bisa ngeflank nyari-nyari momen. Dan mungkin aja jadi Pakitonya ini bisa lebih ke arah cenderung ke arah XP lane. Kita lihat aja tadi dulu respon dari teman-teman SMG. SMG, mereka punya Matilda yang tidak ada lagi untuk kali ini, tapi Esmeralda plus Kufranya diambil. Wow. Tidak di-ban, tapi diambil. Diambil dari tangan teman-teman RSG. Wow, ini menarik banget ya. Jadi Esmeralda sudah di tangan SMG dan juga Kufra. Dan untuk last pick nih, untuk fase yang pertama dari teman-teman RSG, apa yang mereka akan amankan? Farsa, bener deh. Mid lane sebelum di-ban. Sebelum di-ban, bener. Tapi kalau misalnya dari RSG mereka sananya yang pakai Selena, kemungkinan besar. Yes. Kemungkinan besar sananya, dan sana itu kan berarti kita bilang menjadi salah satu mid Berarti lane. Selena, oh iya Selena. Selena mid lane, kayaknya. Oke, bukan Romer berarti ya? Bukan, kayaknya apakah ini akan menjadi cara hero-hero inisiator untuk Romer? Wow. Hylos. Wow, oke. Hylos adalah counter dari Kufra. Ya, bisa dibilang. Gimana player Kufra kalau kena Hylos? Agak sedikit susah keluar. Oke. Apalagi nggak ada flicker. Nggak ada flicker ya? Kalau nggak ada flicker makin pelan, Pak. Malah makin menyebalkan. Kayaknya ini Hylos bukan di samping tapi untuk Lolsi kayaknya Eterna. Mungkin, tapi jujur karena patch terbaru masih banyak flexibility sih di komposisi yang ada. Kita juga pernah melihat kalau misalnya Hylos bisa dimainin di posisi jungler. Jadi masih menarik di saat ini. Tapi sekarang kita langsung aja masuk ke second phase untuk ban and pick yang bermulai dengan RSG. Yes, ini aku mau ngebahas sedikit ya kalau soal Hylos pick. Ini dua Esmeralda dan juga Kufra hero masuk dan bisa di counter sama Hylos. Jadi sebenarnya benar banget sih. Hylos itu hero counter. Hero counternya yang diamankan untuk Romer harusnya dari seorang Lolsi Brody. Kali ini sudah diamankan dan SMG juga pintar diambil Esmeralda. Setidaknya at least kalau musuh lo mau pakai Popeyes is okay, monggo. Musuh lo mau pakai hero-hero yang bisa punya upset damage, monggo, ya kan. Tapi kalau ISS yang diamanin ini lebih kecil lagi sih untuk jungler bisa menuju ke arah Pakito sih kayaknya Eterna. Yes, itu probability tinggi sih, apalagi ya saya sudah di-ban. Nah, untuk ban yang selanjutnya dari teman-teman RSG, apakah mereka akan fokus ke gold position lagi seperti yang sudah diamankan di Brody, atau mereka mau cenderung ke ban yang lain? Karena kita udah bisa melihat ada Yves yang sudah di-ban, sudah di-pick, Esmeralda dan juga Kufra, mereka masih menunggu sosok jungler nih. Ataupun gold. Clint juga masih terbuka. Bener banget. Gak diamanin sih, soalnya kalau Clint mereka ban, mereka kan abis ini nge-pick. Benar. Jadi bisa yang nge-ban biar SMG atau enggak SMG mau ngelepas yang ngambil clean RSG. Iya. Benar. Bisa jadi. Untuk baby cakes ya. Untuk baby cakes dan satu band terakhir di sini SMG. Farsa. Clint atau Farsa? Clint sih oke sih menurut aku. Kalau misalnya udah ada Hylos di posisi benar-benar udah ada Selena, benar-benar. Mungkin Farsa terlalu mahal. Benar-benar, sorry. Roger. Junglernya ya. Gila, ini posisi jungler makin sempit ya optionnya, dan kita juga tahu kalau misalnya Roger sudah di buff juga di patch yang terbaru, jadi mungkin itu menjadi pilihan yang cukup baik dari teman-teman SMG. Nah, memasuki second phase nih, udah ada Hylos, udah ada Pakito dan juga ada Selena. Siapa lagi nih yang missing nih? Mereka butuh god laner sih. Mereka butuh god laner untuk range Clean oke banget sebenarnya, tapi apakah Clean mampu menjaga posisi atas seorang Kufra dan juga YP? Problem itu dia sebenarnya. Clean oke enak, tetapi benar harus posisinya harus berhati-hati, tetapi tampaknya gamblingnya mereka mau. Berarti mereka pede, cukup percaya diri.
respon dari tim SSMG nih. Apa kira-kira? Mereka udah ada 2 hero dive, udah ada 1 hero backline, mereka butuh jungler dan mungkin 1 extra burst. Hero Extra Sasa, burst. Hero Sasa bahkan ya, belum Hero terbuka Sasa. ya. Kimi kah? Kimi udah banyak magic damage. Kimi udah kebanyakan magic, bener 3 juga. berarti ya. Iya. Berarti tengahnya itu yang kuat. Tengahnya Factor kah? Balmond kah bakal keluar untuk kali ini? Lapu juga bisa. Wah ini kalau Lapu tebel Lapu semua. di gold. Oh, iya, Kalau gua- saran aku mending Esme di gold. Tapi Harley dan Beatrix. Wow. Harley jungler. Oh. Wow. Kita tahu juga Harley sudah Buff. di buff juga nih di patch yang terbaru supaya damage ke late game juga masih berasa ya. Jadi dia nggak fall off di late game. Aku tadi mikirnya bukan Harley, Apa tuh? Cyclops. Karina, Karina. junglernya. Junglernya Karina, ya gold lane-nya kan fisikal tuh, udah pakai fisikal, udah Karinanya bebas tuh kemana aja tuh. Mau makan Selena, mau makan Clean, atau mau makan jungler dia Iya. dari tim RSG juga oke, walaupun Pak Vito sekalipun nih junglernya masih oke gitu loh. Benar. Cuman mungkin yang kalau misalkan nggak Karina karena ada Hylos kali Ji ya. Ya. Lalu gambling. Hero-hero masuk ada Hylos itu agak susah sih sebenarnya. Milih ya. Iya. Alright. Ruby. Untuk dari sisi offlanernya. Kali ini para pemain dari tim RSG lihat. Oh no. Ini untuk melawan Esmeralda. Oh nih kayaknya. Wow, Esmeralda Hylos. Esmeralda Hylos. Diablo yang memakai Hylos. Lolzinya akan memakai Ruby Eterna. Tapi junglernya tetap karena Pak Vito Eterna. So, gimana ngelihat draft kali ini Eterna? Untuk kedua graf menurut gue cukup imbang, sisi dari kedua tim juga bagus. Tapi gue lebih cenderung memilih ke arah RSG sih. Karena mungkin lebih banyak counter dari komposisi yang ada di tim SMG. Iya ini aku setuju nih. Karena job desk RSG simple. Mereka harus tangkapin Beatrix. Mereka harus ngepress Beatrix. Dan sementara di sisi lain, tim SMG harus menjaga Beatrixnya. Oke, asalkan clean-nya mampu jadi dia bisa menjadi high ground defensive mechanism, tapi aku ke arah SMG. Oke. Yang lebih komplit paket hemat dari segi hero-hero draftnya. So, kita bakal langsung lihat apakah analisa kita benar. Langsung saja berikan lane of down, di mana dari para pemain tim SMG mereka sudah membuka vision dan bahkan nge-poking damage dari seorang Lolsi yang dari tadi melakukan montek. Menarik banget nih untuk dilihat ya. Apalagi kita udah masuk match yang ketiga antara SMG dan juga RSG. Dan untungnya punya Selena di tim lo tuh dia bisa membuka map. Punya utility yang cukup bagus gitu other than the pick off. Dan di sini kita bisa melihat kalau Clint-nya yang ke pressure sama Sasa. Dipaksa one by one situation di arah gold lane. Sedangkan dari seorang Expedia memberikan informasi kalau misalnya Little Wonder-nya masih ada dan bahkan ada rotasi dari seorang Esmeralda untuk membantu. Dan fun fact-nya apa nih Goni? Ketika Grand Final MPL Malaysia Season 8 menghadapi Todak, laga BO7 Sasa membawa tim SMG 4-0. 4 hero berbeda. Kimi, Clint, Clown, dan Bruno. Semua dipakai, semuanya menang. Berarti kalau Kimi dipakai di pertama di ban, dia pakai Clean di ban, Cloud di ban, terus lagi Bruno ya. Udah di ban tiga-tiganya ya. Oke. Tapi dari bottom lane Diablo masih agak sedikit kena pressure, mungkin karena di early game masih belum terlalu kuat. Dan rotasi yang dilakukan ini malah lebih cepat dari tim SMG ya. Iya, menarik banget ya untuk melihat. Dan sekarang SMG dia berusaha untuk mencari sesuatu nih, mencari pick off. Tapi unfortunately Abyssal Arrow tidak connect. XP dia berusaha untuk nge-pick off ke arah sana. Tapi namun masalahnya tidak connect untuk saat ini. Oke, Elia Force sudah berada di arah rumput. Diam-diam mencoba untuk mendapatkan seorang SPD yang bakal coba dibalik keadaan dan kena kontak. One last hit. Bakal coba ditumbangin first blood, ternyata masih belum berhasil. Karena dari Elia Force dia tidak ada retribution. Itu mungkin beda cerita kalau ada satu buah retribution ya. Itu bakal bisa ditumbangin dan first block ditahan oleh tim RSGSC. Yes. Meanwhile, pada bottom lane dari WYN mencoba memaksakan dan tim EJ dengan pokat terima kembali masukkan begitu saja. Diablo mencoba menghindar dengan satu buah flicker tapi ternyata apakah masuk? Glorious Pathway save the day, Terna. Yes, itu akan save today. Tapi lihat di sini pergerakan dari Loli sangat agresif dengan 3v2 situation langsung ditumbangkan dan Smooth berusaha untuk kabur dan masih selamat untuk saat ini. Namun ini akan menjadi space dan momentum untuk teman-teman RSG untuk ke area turtle. Rugi benar kalau kata Cornet ya. Karena apa? Karena ada satu jungler yang tumbang nih Goni. Wah, satu jungler dan lihat RSG nggak pakai lama langsung ngarah ke arah turtle. Jadi ini kalau ngomongin komposisi, job desk seorang Selena lagi dan lagi. Kalau misalkan Real World Manipulation dibuka, itu harus dimakan. Selena errornya harus kena untuk meng-cancel ultimate-nya Yi. Baru dia omongin langsung karena begitu saja dan Sansa harus tumbang di bot lane sana.
Kali ini yang menggunakan satu buah Selena berhasil mendapatkan poin yang mahal banget. Meanwhile dari tim SMG, mereka tidak bisa menyelamatkan Sasa, tapi Expedia masih mau lebih menuju ke arah sana. Terroristnya gak kena, masih bisa menghindarkan satu bom flicker sana. Kali ini selamat. Dua source yang keluar cukup mahal dari tim SMG membuat sana kali ini menjadi salah satu bait yang cukup bagus. Wow. Ini kalau ngeliat dari item, tentunya dari gold lane-nya, BOD langsung diamankan oleh Sasa. Cepet-cepet, belum diamankan tetapi on the way. Dan Baby Cakes nyari true damage-nya dulu dari Endless Battle. Dan ini cukup menarik, belum ada yang jadi tetapi kita lihat 2 menit ke depan tentunya first item akan pada ada. Dan mungkin aja team fight-nya akan lebih heboh daripada menit-menit sebelumnya. Yes, team fight yang akan menjadi heboh ya. Dan sekarang kita bisa melihat rotasi dari teman-teman RSG berusaha untuk nge-pick off ke area Expedia MPD Connect. 4 versus 1 itu menjadi terlalu banyak. Dan Expedia terpaksa untuk ditumbangkan dari Land of Dawn. Meletus balon hijau kali ini kita lihat dari Kufranya sebelum mengeluarkan Tyrant Rage ya kan. Itu kalau kena dapat 3 lumayan itu. Dapat 3 Tyrant Rage tapi ternyata belum berhasil. Bahkan dari Kufranya yang harus tumbang. Dari Zaim Sempoy juga nggak bisa terlalu nafsu untuk melakukan open body karena lihat lele dari seorang sana mengganggu pergerakan dari seorang Sasa masih coba di cover dan outer shield turret yang berhasil dicicil sedikit demi sedikit membuat gold aras DSG bahkan lebih unggul kali ini Eterna. Lihat sana tuh agresif banget ya permainannya. Oh tapi lihat di sini Expedia connect terhadap Rosie dicicil dan langsung ditumbangkan di tangannya Sasa juga dan ini menjadi pengunggulan untuk tim SMG. Sekarang mereka punya space yang lebih untuk mendapatkan dan secure turtle yang selanjutnya. Lihat tembakan peringatan dari Sasa memukul mundur dan berhasil mendapatkan satu buah poin. Itu poin yang sangat-sangat mahal. WN tidak terganggu sama sekali. Bahkan lihat dengan 5 player yang standby di arah top lane dapetin satu Tyrant Red. Berikut arah seorang Baby Cakes masih coba untuk bergerak sedikit. Lihat damage sudah di TP dan bahkan sampai harus butuh flicker. Butuh satu buah flicker tapi di sisi lain mereka kehilangan Expedia. Wow, pergerakan yang bagus banget dari Win juga langsung bisa mensupport teman-temannya di area top lane di sini dan sekarang kita bisa melihat ke area mid lane kalau misalnya sudah ada pressure nih dari teman-teman RSG dan kemungkinan mereka ingin mencari kompensasi dari hal tersebut. Yes, dengan gold yang langsung disusul walaupun 4 point kill diamankan RSG. Lihat ada sana. Wow. Sudah siap untuk berada di standby on position. Lelenya akan kena atau tidak terhadap seorang tim Zaim Semboy. Karena tidak ada yang pakai Purify kecuali seorang Esmeralda kali ini dari tim SMG. Kuni. Wow, ini kalau dilihat sebenarnya RSG mereka tahu banget jagain clean-nya banget dan tampaknya SMG mereka menentukan jawabannya. Oke, langsung YF Ward pada belas tentara dikeluarkan Baby K flicker ke arah belakang tapi Sasa tembakan peringatan dikeluarkan kembali dengan machine gun-nya membuat para pemain dari tim RSG mereka harus mundur dan akankah turret kali ini diselamatkan oleh seorang Lolsi? Yes, belum ada yang ditumbangkan ya di sini tapi kita bisa lihat 1v1 situation. Damage dari seorang Win luar biasa banget dan merusuh banget ke arah Diablo dan dia terpaksa untuk nge-recall di sini dan mungkin Win bisa mengamankan objektif di situ. Lagi dan again berhasil flickernya berhasil menyamakan nyawanya tapi di arah top lane sana Wolsey lele kena terhadap seorang sana dan coba diamankan tapi ternyata Zaim Sempoy masih ada flicker tapi karena yang salah Elevate Forest kami nakal setan keluarkan one last hit chipnya berhasil menumbangkan seorang IEP satu bahaya memperdah dikeluarkan. Wow, IEP Forest menuju ke arah belakang tapi lihat Sasa kamu kalau bahasa Inggrisnya wrong way brother. Wrong way brother dan Abyssal Arrow yang on point banget ya langsung bisa terkena ke seorang Sasanya dan dia terpaksa untuk ditumbangkan dan sekarang Expedia berusaha untuk pressure seorang sana untuk bisa mengambil objektif di mid sector tapi lihat di sini Abyssal Arrow connect lagi kepada Win tapi masih ada Diablo di area tersebut. Wow, ini sebenarnya kerugian ya buat RSG. Kenapa? Oke, Selena dan juga Ruby selalu rotasi ke atas, tetapi apa? Mereka lupa sering clear mid dan satu jangkar turret di tangan RSG harus hilang. Ini benar-benar momentum buat tim SMG yang namanya mengontrol lane. Karena mid udah hancur, mereka bisa ke kiri kanannya lebih leluasa. Lihat objektif kali ini bahkan turret di arah bottom lane Goni udah harus pecah dan diamankan oleh tim dari SMG. Lihat makin ada 2-3 objektif mereka dapatkan. Zaim kali ini tidak bisa bertahan. Flicker masih belum dikeluarkan tapi lihat Ward Manipulation menutup pergerakan dari arah CSG dan Tyrant on point mencoba didapatkan. Berapa dikeluarkan lihat tidak ada follow-on damage kali ini bahkan Sasa dan XP
tapi dia yang harus tumbang di depan sana. Tim SMG, mereka menginisiasi, mereka mendapatkan kerugian. Ini tidak cukup baik untuk tim RSG, SG dan juga SMG yang benar-benar hilang. Benar-benar hilang dan 2 tuker 1 tadi ya. Tapi udah bagus banget sebenarnya openingnya. Mari kita lihat instant replay by Samsung Galaxy A52s 5G Goni. Ini menurut aku SMG-nya terlalu maksa. Oke, dapetin clean, tetapi sayangnya Sasanya mungkin agak nggak siap dengan skillnya. Dan akhirnya backupan dari teman-teman RSG itu lebih on point. Dari mau ngebalikin, jadi dibalikin. Esmeralda jauh. Iya, Harley jauh. sesuatunya. YP udah gak bisa ngapa-apa lagi. Dia udah buka Ward Manipulation. Dia cuma bisa poking damage doang. Dan Lele dari sana ini benar-benar harus diperhatikan. Dan itemnya kali ini lihat I'm Offended dikeluarkan. Dari seorang Zaim tidak terkenal Lele. Tapi ternyata di sana Ward Manipulation dikeluarkan bersama dengan 1 Terror Reds. Baby Case masih selamat. Tapi di sisi lainnya Liam Forest kami. Lost dengan damage cukup banyak. Tapi tidak bisa bertahan kembali dengan Deadly Magic yang hilang. Bahkan lihat War yang gak ada henti-hentinya. Diablo tertangkap. Seledakan terselamatkan dan tembakan peringatan. Ternyata menjadi peringatan untuk tim Arasji untuk mundur. Shutdown didapatkan. Membuat 3 orang tim Arasji hilang Eterna. Wow, apa yang terjadi di team fight tersebut di mana mereka 3 tuker 1. Gila, eksekusi dari tim SMG yang cukup bagus dan mungkin ini kan menjadi salah satu faktor di mana mereka bisa comeback dari sini. Tapi lihat di situ, damage dari Magic akan pasti menumbangkan seorang Sasa dan juga Selena terpaksa di take out dari Land of Dawn. Wow, 1 untuk 1 mid lane untuk jungler. Lumayan cuan RSG untuk kali ini. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Please welcome the Mighty Lord kali ini. Asik. Dengan itemnya silakan Goni. Yes, itemnya, win-nya meskipun oke, statistiknya kurang kelihatan 1, 2, 4. Tetapi Genius One dan juga Calamity Reaper sudah diamankan, yang berarti teman-teman dari RSG udah build Radiant 3 orang, Lolsi, Diablo dan juga Baby Cakes. Mereka tetap harus berhati-hati. Damage dari win ini seperti yang kita udah tahu, buffnya udah late game-nya juga udah sakit. Jadi benar-benar meskipun udah Radiant, positioningnya harus diperhatikan. Oh, kali ini kita lihat kehadiran para pemain dari tim RSG yang berada di area jungle ini udah standby ya Eterna ya. Yes banget, udah standby banget karena objektifnya udah bangun ini. Kayaknya mereka mau mencari posisi yang terbaik untuk bisa mengambil objektif tersebut. Tapi kita bisa melihat di sini Expedia harus berhati-hati karena bisa aja ke take down dan itu susah kalau mereka mau mengamankan Lordnya. Benar banget. Dan lagi kalau ngintip item tadi sebenarnya Beatrix build WON extra survivability. Kita lihat saja Sasa bisa menjadi target. Oke, Sasa benar-benar jadi target kalau kata Goni. Benar-benar lihat terpikat semua, pikat sikat. Tapi ternyata nggak minggat. Tapi di sisi lain lihat Vinnya tertangkap. Elia berhasil dapetin 1. World Revolution ternyata nggak ampuh. Sedangkan di sisi sana dari seorang Sasa berhasil mendapatkan 1 momen taman Elia tertangkap. Sasa nggak punya flicker dan Sasa bust down. High loss. Diablo kali ini benar-benar membuat Sasa merangkak jalan mundur Eterna. Yes, 2 tuker 1 untuk teman-teman RSG Singapura dan mereka langsung secara disiplin menuju ke objektif selanjutnya, yaitu di Lord. Di sini kita bisa melihat Expedia dan Smooth kayaknya nggak mau kasih secara gratis dan melihat darah dari seorang Diablo, dia terpaksa untuk mundur, terpaksa untuk recall dan terpaksa untuk reset Lordnya juga. Itu kalau bisa dilihat-lihat tadi kalau Diablonya itu maksa dia disepak sama seorang Lord. Meninggoy dia deh. Benar. Meninggoy itu udah nggak bisa kemana-mana lagi dari segitu. Untungnya sadar diri, nggak lupa daratan. Dia harus reset kembali. Kali ini intensitas dan tim SMG dia masih bisa mengungguli dari segi gold loh ya Terna. Iya, tapi dikit, tipis banget, 1000. Sampai 1000 nggak ya? Pokoknya tipis banget nggak nyampe. Tapi kita bisa melihat kalau Lightning Truncheon sudah diamankan oleh sana. Jadi kita bisa expect kalau damage outputnya juga bisa meningkat nih. Dan sekarang kita bisa melihat, ada setup yang cukup bagus dari teman-teman RSG. Oh, terpaksa dengan 1 World Manipulation. Sasa lagi-lagi tumbang, damage yang diberikan terlalu besar. Tapi di belakang sana tidak bisa menemani. World Manipulation ditutup dan hilang. 2 player dari tim SMG mereka berada di arah sungai tenggelam, tak bisa berdaya. Dan bahkan arah CSG ini kesempatan cukup besar. Mereka Lord sudah di-enhance. Akankah ini menjadi one strike push dengan Bapak Lord yang terhormat again and again seperti di game sebelumnya? Itu akan menjadi pertanyaannya. Jadi kita bisa melihat kalau misalnya mereka sudah secure enhance Lordnya dan secara disiplin mereka mungkin mau
menuju ke wave disiplin dulu untuk mengasih pressure dari ketiga lane-nya, karena kita bisa melihat dari bottom lane-nya sudah ke pressure ke arah RSG. Yes, betul banget. Dan jangan lupa aku ingatkan kembali, ini game udah mulai seru, udah mulai panas. Dan jangan lupa untuk gunakan kode promo Entry Indo Pride di GrabFood, kalian diskon hingga 70%. Dapatkan dan cobain sendiri kalau nggak percaya gue nih. Iya benar banget buat pengguna user baru tetapi Baby Cakes. Ya, RSGSG 516 dari 14 kill. Padahal dia dari gold lane, mestinya dia di BBC, tetapi dari mid game aja impactnya udah kelihatan. oke, impactnya udah kelihatan dan bahkan lihat damage yang diberikan. Wow, tembakannya mengerikan. Positioningnya juga Ji. Iya, positioningnya. Makanya dia cuma terpick off satu kali. Lord sudah enhance, tapi lihat Lordnya udah mengamuk di turret yang kedua. Sayang banget ya. Kalau dia bisa kumbangin turretnya duluan, mungkin Lordnya bisa mengamuk di inhibitor. Tapi inhibitornya harusnya masih bisa selamat. Masih ada satu buah YP. Smooth, tidak bisa terlalu dalam bermain Xpidea. Kali ini mencoba untuk mengawal pergerakan, tapi 3 lane dengan super minion yang berbeda. Eterna. Wow, dan di sini kita bisa melihat pressure dari teman RSG lagi dan lagi di bottom lane bisa menumbangkan second tier turretnya, dan sekarang kita bisa melihat ada slow arrow dilontarkan tapi belum connect terhadap siapapun. Tapi kayaknya RSG Singapore tetap mau bermain disiplin dan mereka mau mencari kompensasi di area sini nih. Oke, mereka memancing keributan di arah purple buff. Ini akan menjadi penentuan karena bisa saja dibalikan keadaan Xpidea sudah mengeker menuju ke arah belakang. Baby Cakes mereka berkumpul menjadi satu. Retro bisa telah dikeluarkan. Tapi lihat terrorist dengan word manipulation, tapi Cross Pathway masih menyelamatkan Baby Cakes. Juru belakang Fredo dikeluarkan. Fritz Sasa pun juga sama, tapi ternyata dia bisa diberikan terlalu besar dari RSGSG. Double kill. Look at for triple kill. Lele karena Zaim Sempoy hampir saja terkena lele yang menakutkan dari seorang Sana. Hampir saja kena lele dan 2 orang terpaksa ditumbangkan dari teman-teman SMG, dan ini merupakan sedikit bencana ya sekarang untuk teman-teman SMG juga. Di sini kita bisa melihat damage dari RSG. Wow, MFR connect terhadap Zaim Sempoy, dan Zaim Sempoy juga langsung dikeluarkan dari Land of Dawn dan Smooth tertinggal sendiri. Lolsi again and again berhasil memberikan Montek yang luar biasa. I'm offended with Flicker mendapatkan poin yang tepat. Ini adalah saatnya mereka untuk mendapatkan satu buat turret inhibitor. Ada Lele di depan sana mengenai ke arah seorang Kupra, ternyata tidak. Dibiarkan begitu saja. Sasa masih terlalu jauh dan ternyata lagi dan again mereka disiplin. Reset tidak mau terlalu terburu-buru karena sesuatu yang terburu-buru itu tentunya belum baik untuk kita. Benar banget, semua yang dipaksakan gak begitu baik, dan itu yang harus diperhatikan tim SMG. Dari tadi yang aku lihat mereka maksa war, terlalu maksa buka fight. Kufranya loncatnya terlalu nggak dikalkulasiin, yang nggak connect, dan gimana ya akhirnya RSG langsung ngebalikin gampang banget. Clintnya nggak kena siapa-siapa. Lihat Xpidea-nya harus hilang dari Land of Dawn udah 5 kali, dan itu harus lebih diperhatikan lagi dari Xpidea-nya. Alright, tapi lihat di depan sana Lele yang mencoba untuk mengejar karena seorang WYN ya, bukan PYN ya. WYN kali ini harus mundur, dan sejujurnya kayaknya Harley-nya masih kurang efektif untuk kali ini. Dia benar-benar harus menuju ke arah belakang sih. Kurang galak. Harley-nya harus targeting ke arah clean menurut aku. So far clean-nya dia nggak punya Winter ya. Dia nggak punya Winter, jadi ada Radiant, dia respect. Tapi dia ada Immortality sekarang. Mungkin sebenarnya bukan saat yang tepat, tapi mau gimana lagi? Sedikit terlambat. Iya. Gamesnya dari tadi sebelum ada Immortal, dari tadi main win-nya tuh udah main nyulik-nyulik pick off, main-main bush. Tetapi sekarang udah di Immortal pun terlalu gambling kalau misalkan SMG mau mencari pick off ke arah belakang. Tapi lihat LA4, Devil Magic tidak ada follow up. SMG Xpidea, what are you doing? Membuka posisi, kalau menurut aku pribadi lebih baik meng-cancel daripada ke tengah jalan seperti itu. Karena apa? Posisi badannya terbuka, open body, damage bisa saja, bahkan inisiator bisa dikeluarkan oleh tim RSGSG. Ini yang cukup berbahaya. Xpidea terlalu dive in, tidak bisa di follow up, memilih untuk mundur. Tapi di depan sana RSG, mereka lagi-lagi meng-cancel. Mereka benar-benar disiplinitas dari segi laning, dan bahkan di arah top lane-nya. Ini kayaknya akan menjadi waktu RSG untuk dapetin Lord. Karena Sasa nggak bisa ikut join. Kalau dia ikut join, bisa jadi satu buah inhibitor yang hilang. Real Manipulation sudah dibuka, MFR connect terhadap Win, dan dia terpaksa ditumbangkan juga, dilangsungin dengan Xpidea, dan sekarang Sasa menjadi sasaran berikutnya, dan juga Zaim Sempoy. Apakah dia bisa kabur dengan 5 man di situ? Dan wow, dia masih bisa kabur, tapi ini adalah momentum untuk RSG untuk mendapatkan. Tapi wow, ternyata Sana juga harus ditumbangkan. Ini
bencana untuk tim SMG. Aras GSG mencoba masuk menuju ke arah base yang bagus ke arah base, dan ini akan menjadi akhir untuk tim SMG di match kali ini. Match kali ini langsung dimenangkan oleh teman-teman RSG. Dari tadi ya, RSG itu mainnya sangat disiplin, sangat bersih, clean cut victory banget. Dan congratulations untuk teman-teman RSG. RSG dapat 2 poin ya. Yes, 2 poin. 2 poin. Berarti dia di top 1 klasemen so far. So far, dan RSG, tim Singapura, kali ini berhasil menekuk lutut teman-teman dari Malaysia. Untuk saat ini RSG, dari permainannya mereka benar-benar apa ya, lagi dan lagi sangat-sangat objektif. Mereka nggak ketinggalan objektif, team fight mereka nggak pernah maksa. Mereka lihat opening yang dilakukan oleh teman-teman SMG, baru mereka balikin. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan tim SMG berhasil dikapitalisasi oleh teman-teman RSG, dan SMG mereka terlalu melaksa team fight. Mereka behind, mereka under, mereka coba-coba cari opening tetapi gagal.